Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bi ilmu wa hatta bihi qalamu wa ahsahu kitabu wa radallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Shadaqallahul azim. Sahabat imani rahimakumullah, pada sesi terdahulu kita telah mendiskusikan bagaimana hakikat ibadah itu adalah dalam rangka untuk mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala, melaksanakan ajaran-ajarannya, memastikan agar manusia senantiasa berada dalam kebaikan, senantiasa berada dalam nilai-nilai ibadah sepanjang kehidupannya. Dan itu semua mau tidak mau menghajatkan pada upaya-upaya aktivitas yang dikenal dengan aktivitas dakwah, menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebajikan, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tentu saja hadirin seperti kita telah ulas pada pertemuan sebelumnya, bahwa agar memastikan seluruh manusia dapat menjalankan aktivitas ibadah dengan baik, maka diperlukan para nabi dan rasul. Mereka lah yang kemudian menjadi wasilah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, untuk memastikan agar manusia terpelihara dalam kondisi senantiasa bisa beribadah, senantiasa berada dalam kebaikan dan keselamatan. Karena itulah kemudian maka para nabi dan rasul adalah merupakan wasilah bagi berlangsungnya keselamatan dunia akhirat bagi manusia. Karena itu kemudian dalam ayat yang tadi kami kutipkan dari surah Yunus ayat 103, Allah SWT berfirman, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersama dengan mereka. Dan demikian itu, kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban bagi kami, menjadi hak bagi kami, menjadi hukum bagi kami, menjadi janji bagi kami untuk manusia, bagi orang beriman, nunjil mu'minin, bahwa kami pasti akan menyelamatkan orang-orang beriman. Sahabat imani rahimakumullah, Imam Ar-Razi dan tafsir Miftahul Ghaib, Mafatihul Ghaib menegaskan bahwasanya haqqan alaina, kata Allah SWT, menjadi hak bagi kami, kata Allah, yang itu bermakna bisababil wa'di wal hukmi, bahwa menjadi alasan bagi kami, kata Allah, untuk menyelamatkan orang beriman, sebagai sebuah janji, sebagai sebuah ketetapan, sebuah hukum yang demikian akan berlangsung sampai akhir zaman. Maka jalan keselamatan adalah jalan yang kemudian Allah pastikan akan bersama dengan orang-orang alladzina amanu ma'a rasulina, orang-orang beriman dan yang bersama dengan para rasul-rasulnya. Karena itu setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwa jalan keselamatan adalah jalan di mana kita senantiasa berada pada ajaran-ajaran para rasulnya, dan kita memiliki rasul terakhir baginda Rasulullah SAW, manhajnya, petunjuk-petunjuknya, jalan hidupnya yang diwariskan kepada kita pada hari ini, sampai yaumul kiamah, adalah merupakan sarana jalan keselamatan yang bisa kita tapaki manakala kita senantiasa menjaga keimanan kita, menghidupkannya dalam ibadah, nilai ibadah dalam berbagai aktivitas kehidupan, sehingga kita berada dalam jalan keselamatan itu. Hadirin rahimakumullah, itu pula sebabnya mengapa dalam banyak ayat kita temukan Allah SWT menggambarkan secara deskriptif, secara spesifik, betapa keselamatan bagi Rasul dan orang beriman adalah merupakan sebuah sunnatullah
ya, sebuah kepastian, sebuah sebab yang membuat mereka diselamatkan, karena saya senantiasa mengajak dan menyuruhkan kebaikan dan kebenaran, senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Betapa misalnya dapat kita temukan ketika Allah SWT menegaskan pada kisah Nabi Nuh dalam surat Yunus. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladziina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin. Maka ketika mereka mendustakan ayat kami, fanajjaynahu, maka kami selamatkan dia, kami selamatkan Nabi Nuh wa man ma'ahu fil fulki, kami selamatkan dengan perahu, kami selamatkan mereka dari ditenggelamkan bersama umatnya yang ingkar, yang kufur kepada ajaran Allah Ta'ala. Dan di situ kita temukan betapa Allah Ta'ala menggunakan kalimat fanajjaynahu wa man ma'ahu. Kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya. Kebersamaan umat Nabi Nuh yang menerima risalahnya, yang beriman kepada Nabi Nuh dan kemudian mempercayainya, memperjuangkan ajarannya, itulah kemudian membawa mereka selamat dari musibah, air bah yang begitu luar biasa, yang menenggelamkan, yang menghanyutkan dan menghancurkan kehidupan pada masa itu. Begitu pula kalau kita temukan dalam gambar yang lain berkaitan dengan kisah Nabi Hud misalnya. Dalam surah Hud ayat 58, Allah berfirman, "Walamma jaa amruna najjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalis." Maka ketika datang azab kami, karena diakibatkan pengingkaran orang-orang pengikut Nabi Hud, maka Allah katakan, najjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang beriman bersamanya, birahmatin minna, dengan kasih sayang dan rahmat dari kami, wa najjaynahum min adzabin ghalis, dan kami selamatkan mereka semua dari azab yang pedih, azab yang berat. Betapa di sini Allah menegaskan kembali, najjayna Hudan walladzina amanu ma'ah, kami selamatkan Nabi Hud dan orang yang beriman bersamanya, orang yang beriman pada Nabi Hud dan memperkuat ajarannya, menolong ajarannya, melaksanakan segala ajarannya dalam kehidupan. Itulah asbab selamatnya pengikut Nabi Hud dari bencana yang datang. Begitu pula halnya dengan pada kisah Nabi Soleh yang terdapat dalam surah Hud juga ayat 66. Falamma jaa amruna najjayna Solihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min hizi yauma idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Dengan redaksi yang mirip, Allah SWT menegaskan, maka ketika datang azab dari kami, najjayna Solihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna, kami selamatkan Nabi Soleh dengan orang beriman bersamanya di lantaran rahmat dan kasih dari kami dari azab yang pedih yang datang pada hari itu. Sesungguhnya Allah SWT dialah Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kembali Allah menegaskan ayat ini bahwasanya asbab, perantara mengapa Allah selamatkan mereka adalah yaitu karena mereka senantiasa bersama menolong dan menerapkan ajaran-ajaran Nabi Soleh. Begitu pula halnya dalam ayat yang lain masih surah Hud, ketika bicara tentang Nabi Lut, dalam kisah Nabi Lut, falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika Allah datangkan bencana kepada kaum Lut, diakibatkan pengingkaran mereka, keburukan perbuatan mereka, perbuatan yang hari ini juga mungkin terjadi, sodomi dan sebagainya, maka kata Allah SWT, maka ja'alna 'alaiha safilah wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka, dengan diturunkannya batu-batu yang berasal dari neraka. Betapa kemudian siapa yang Allah selamatkan? Lagi-lagi adalah Allah selamatkan Nabi Lut dengan orang beriman bersamanya. Begitu pula kisah Nabi Syuaib, masih surah Hud, angkat ayat berikutnya pada ayat 94. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dengan redaksi yang juga mirip. Maka ketika datang azab dari kami diakibatkan pengingkaran mereka, penentangan mereka kepada ajaran Nabi Syuaib, maka kata Allah, najjayna Syuaiban
walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Nabi Syuaib bersama orang-orang beriman bersamanya birahmatin minna, dengan rahmat dan kasih sayang dari kami. Begitu pula halnya dengan kisah Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ayat 136 sampai 137 Di situ Allah kembali tegaskan betapa jalan keselamatan itu, keselamatan dari azabnya diberikan pada orang-orang yang bersama dengan para rasulnya. Itulah sebabnya maka kemudian seluruh rangkaian peristiwa ini dikunci dalam surah Yunus ayat 103 tadi. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah halnya kami akan senantiasa menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang yang beriman bersama dengan mereka. Betapa ini merupakan sebuah janji, sebuah bagaimana jaminan keselamatan, tawaran keselamatan yang diberikan kepada manusia, yang itu akan diperoleh manakala kita senantiasa menjaga keimanan beserta dengan para rasulnya, menegakkan ajarannya, menghidupkan seluruh perintah dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan ditegaskan dalam ujung ayat ini, wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi haqqan alaina. Tadi Imam Ar-Razi menegaskan ada dua, yaitu bisabail wa'di wal hukmi. Dia merupakan sebuah janji dan sekaligus juga ketetapan hukum, kepastian bahwa Allah pasti menjanjikan dan sekaligus juga memastikan bahwa keselamatan akan senantiasa bersama dengan para rasulnya dan orang-orang beriman bersamanya. Katanya sahabat imani rahimakumullah, ini pula yang kemudian menjadi warisan risalah baginda Rasulullah SAW. Betapa kalau kita pada hari ini menginginkan dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka mau tidak mau kita harus memastikan bahwa diri kita senantiasa berada dalam koridor keimanan, beriman kepadanya, menegakkan ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa berada dalam jalan-jalan kebaikan yang dengan itu merupakan jaminan bagi jalan keselamatan. Sahabat imani rahimakumullah, dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, maka kita bisa memastikan maka aktivitas yang bisa menjaga itu semua, agar memastikan kita semua dalam keadaan keimanan, terus berbuat kebaikan, terus mengajak kepada yang ma'ruf, adalah aktivitas yang kita kenal dengan dakwah. Kita senantiasa mencoba mengajak orang lain, memberikan contoh, memberikan seruan, ajakan, teladan, dan upaya-upaya yang bisa memperbesar ruang-ruang kebaikan, yang bisa memperluas segmen-segmen kebaikan, yang bisa memperbanyak begitu banyak bentuk-bentuk kebaikan yang ada di sekitar kita, kebaikan secara individu, kebaikan secara keluarga, dan skala masalah dan sebagainya. Seluruhnya adalah bagian dari peluang kita untuk beramal soleh, untuk memperbesar bagaimana nilai diri kita di Allah SWT dengan memperbanyak kebaikan, sehingga kita bisa mengajak orang lain. Untuk itulah kemudian betapa Rasulullah SAW pernah menegaskan apa yang menjadi kewajiban kita. Maka kewajiban kita adalah yaitu ibda binafsik, kita mulai dari diri kita. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Maka perbaiki diri kita, tingkatkan keimanan kita, perbanyak amal soleh, kemudian ajak orang lain untuk sama-sama berbuat kebaikan, sama-sama memperbesar ruang kebaikan, sama-sama memperbanyak kebaikan dimanapun kita berada, di tempat apapun, kapanpun, dimanapun. Betapa sahabat iman rahimakumullah, dunia ini, kehidupan ini membutuhkan orang-orang yang senantiasa saling memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan teguran, ajakan, dan sapaan, agar kita semua senantiasa bisa berada dalam kebaikan. Apalah jadinya kalau seandainya kemungkaran dibiarkan, apalah jadinya bila keburukan merajalela. Maka dapat dipastikan, kalaupun kita tidak terlibat dengan keburukan itu, maka dia bisa mempengaruhi berkurangnya kebaikan kita secara individu dan secara kolektif. Betapa keburukan yang ada di sekitar kita tidak hanya merusak diri seseorang, tapi juga akan merusak masyarakat secara keseluruhan pula. Dia akan mempengaruhi orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya juga menjadi buruk dan rusak diakibatkan kerusakan oleh satu orang. Itu sebabnya dalam sebuah
kisah di surah Al-A'raf ya, betapa Allah SWT menegaskan tentang mengapa satu kaum itu dihancurkan ya. Dalam kisah yang digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 165 ya, ini adalah kisah tentang penduduk yang tinggal di pinggir lautan ya, yang keturunan dari Bani Israel ya, dimana ketika itu berlaku suatu aturan bagi mereka bahwa mereka hanya diperkenankan mencari ikan sebagai bentuk nafkah yang mereka lakukan hanya pada hari Sabtu. Berlaku yaum sabat, aturan hari Sabtu ya. Mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu. Tapi apalah daya, ternyata rupa-rupanya kaum ini diuji oleh Allah ya. Justru mereka menemukan dan mendapati sepertinya hari Sabtu itu justru ikan-ikan itu malah terlihat lebih banyak, lebih mudah ditangkap. Pada akhirnya kemudian sebagian ya, anggota masyarakat ini ya, kemudian mereka tergoda ya, melanggar larangan sabat, menangkap ikan ya, pada hari Sabtu yang sebetulnya dilarang bagi mereka. Apa yang terjadi? Ya, tentu saja sebuah pelanggaran ya. Sebuah pelanggaran, maka kemudian dalam masyarakat ini, pada negeri ini terjadilah polarisasi bagaimana menyikapi orang yang melanggar itu ya. Maka kemudian adalah sebagian orang yang kemudian ingin menegur pelanggaran itu, ingin memperbaiki, menegur, memberikan nasihat agar pelanggaran jangan terulang ya. Sehingga keselamatan sebagai sebuah masyarakat bisa terpelihara, terjaga. Tapi rupanya ada pula kelompok lain ya, yang kemudian keberatan. Mengapa ada kelompok yang kemudian ini menasihati, memperbaiki, padahal tidak berkaitan langsung dengan pribadi mereka. Sehingga kemudian kelompok ketiga ini menegur kelompok yang kedua. Apa kata mereka? Wahai kelompok yang beramar ma'ruf nahi munkar, mengapa kalian menegur mereka? Mengapa kalian memberikan pelajaran kepada mereka yang melanggar? Bukankah azab itu hanya menimpa mereka, tidak menimpa kita semua? Nah, karena itu Allah SWT ya, menegaskan bahwasanya dalam surah tersebut, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su'. Maka siapa yang akan selamatkan? Maka ketika mereka lupa dengan peringatan kami, aturan kami, ketentuan dari kami, maka akan kami selamatkan siapa? Yaitu yanhauna 'anis su', orang-orang yang melarang dari keburukan, orang yang mencegah dari kejahatan. Bukan orang semata-mata berbuat kebaikan, tapi syarat keselamatan adalah yaitu orang yang di samping berbuat kebaikan, dia juga mau menyeru agar orang lain menghindari dan menjauhi keburukan dan kejahatan. Wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yasukun. Maka kemudian kami timpakan azab kepada mereka orang yang zalim ya, dengan azab yang pedih akibat perbuatan fasik mereka. Sahabat iman rahimakumullah, karena itulah kemudian maka kehidupan kita pada hari ini sangat mengajarkan aktivitas dakwah yang bermakna secara umum. Kita senantiasa mencoba mengajak pada kebaikan, menyerukan kebajikan, mengajak pada yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar. Betapa banyak di sekitar kita masyarakat yang sebetulnya secara kemanusiaan membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu adalah manakala kita senantiasa berada dalam kebaikan, dalam nilai-nilai ibadah. Itulah sebabnya dalam kaidah ini kita menyimpulkan ad-da'watu ilallah sabilun najah fid dunya wal akhirah. Itulah sebabnya kita menegaskan dakwah adalah merupakan jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Demikian barangkali semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua dan menyelamatkan kehidupan kita secara individu, keluarga, masyarakat dan bangsa kita bersama-sama, dikarenakan keimanan kita dan kebaikan kita senantiasa berada dalam aktif dakwah dan kebaikan. Barakallahu fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.